Tentu berita baik, dan mari kita berkontestasi dalam suasana yang riang gembira, sukacita, dengan bersama-sama memajukan Republik dan menjaga demokrasi. Kami tidak ingin berlomba akhir-akhiran sama partai manapun, tapi kami harus mengambil waktu dan momentum yang tepat untuk bersama-sama memutuskan calon wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, Pak. Ya, kami bisa kerjasama dengan semua partai politik. Kami nggak punya handicap bekerja sama dengan partai politik manapun, karena kami merasa bahwa setiap partai politik adalah perjuangannya dimaksudkan untuk bangsa dan negara. Tidak ada handicap. Agenda Pak? Iya, lagi dijadwalkan, kan dijadwalkan. Tidak boleh terulang lagi seperti zamannya Pak ARB. Pada terakhir ARB ditinggal semua partai, sehingga tidak bisa mengusung, tapi hanya mendukung, dengan menyakitkan hati. Ini tidak boleh terulang lagi. Kita harus memilih capres atau cawapres, harga mati. Jangan sampai jadi hanya pendukung. DPD se-Indonesia itu masih kompak. Memang yang berani bicara di depan itu DIY. Mudah-mudahan yang lain itu mengikuti suara dari DIY, dan suara dari DIY itu diambil di suara batin rakyat. Di rumah Mas AHY juga banyak ada Partai Demokrat yang sedang bersilaturahmi ke rumah Mas AHY. Ya, ada juga Pak SBY. Nah, kebetulan Mas Anies cukup lama di rumah Mas AHY, hampir 2 jam. Sempat diskusi, makan bareng juga dengan Mas AHY dan Pak SBY. Ya, kalau kita bicara mengenai cawapres ya nantilah. Ini kan momen lebaran ya. Namanya tokoh politik nasional, mungkin di tengah-tengah itu adalah selipan-selipan sedikit membahas mengenai situasi politik nasional. Tapi kalau konsul-konsul resmi ya ada momentum lain. Kubu Anies Baswedan akan lakukan serangan udara, darat, dan khususnya di Pilpres 2024. Ini perinciannya. Dikutip dari tribunjabar.id Jakarta, sejumlah strategi akan dilakukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardhani Alisera. Menurut Mardhani Alisera, ada 3 strategi yang mereka istilahkan sebagai serangan udara, darat, dan khusus. Untuk serangan udara, misalnya, Koalisi Perubahan akan memanfaatkan media sosial yang berhubungan dengan pemilih muda dan dapat membuka diskusi. Serangan udara melalui sosial media, banyak pemilih dengan dunia maya dan internet, ujar Mardhani saat dimintai konfirmasi Rabu 26 April 2023. Untuk serangan darat, kata Mardhani, Koalisi Perubahan akan menyiapkan 2 juta saksi atau relawan di lapangan. Saksi-saksi ini pada hari pelaksanaan pemilu 2024 akan melaksanakan door-to-door campaign. Adapun kebutuhan 2 juta saksi ini demi memenuhi kebutuhan 800.000 TPS. Sementara itu, serangan khusus ditargetkan kepada tokoh dan influencer. Serangan khusus pada tokoh dan influencer melalui pendekatan humanis yang ngewongke, menjadikan mereka sebagai ujung tombak yang didengar, diminta masukan dan nasihatnya, ujar dia. Kadang nggak perlu uang, tapi perlu mendengar dan menjelaskan dengan bijak pada mereka, ujar Mardhani. Mengenai Anies Baswedan yang hingga saat ini belum menentukan calon wakil presidennya, Mardhani menegaskan bahwa hal tersebut bukan masalah. Anies Baswedan menjadi bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun belum jelas siapa sosok yang akan mendampingi Anies ke depannya, yang berhubungan dengan pemilih muda dan dapat membuka diskusi. Serangan udara melalui sosial media, banyak pemilih dengan dunia maya dan internet, ujar Mardhani saat dimintai konfirmasi Rabu 26 April 2023. Untuk serangan darat, kata Mardhani, Koalisi Perubahan akan menyiapkan 2 juta saksi atau relawan di lapangan. Saksi-saksi ini pada hari pelaksanaan pemilu 2024 akan melaksanakan door-to-door campaign. Adapun kebutuhan 2 juta saksi ini demi memenuhi kebutuhan 800.000 TPS. Sementara itu, serangan khusus ditargetkan kepada tokoh dan influencer. Serangan khusus pada tokoh dan influencer melalui pendekatan humanis yang ngewongke, mengenai Anies Baswedan yang hingga saat ini belum menentukan calon wakil presidennya. Mardhani menegaskan bahwa hal tersebut bukan masalah. Anies Baswedan menjadi bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Koalisi ini diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun belum jelas siapa sosok yang akan mendampingi Anies ke depannya.